Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas salah satu strategi investasi di saham ya, yaitu dengan cara menabung saham ya. Jadi menabung saham ini adalah salah satu strategi yang bisa kita terapkan ketika kita memiliki modal yang kecil ya. Jadi kita belum mempunyai modal yang cukup besar sehingga kita bisa membelinya secara bertahap, dan membeli secara bertahap adalah secara rutin dan itu kita anggarkan setiap bulannya. Jadi teman-teman perlu menganggarkannya ya, dari gaji tiap bulan itu kita ambil taruhlah 20% atau 25% semampu teman-teman. Kalau teman-teman masih single mungkin ya, masih single terus penghasilan cukup besar ya, teman-teman bisa meningkatkannya sampai bahkan mungkin 30% nggak masalah. Dengan target paling tidak 5 atau 10 tahun ya. Saran saya minimal 10 tahun teman-teman. Jadi menabung saham dalam waktu 10 tahun dan nanti selama 10 tahun itu tidak usah diambil dan terus digulung ya. Terus digulung dalam artian ketika saham yang kita beli ini memiliki dividen, mendapatkan dividen, dividennya nggak kita ambil, terus kita gulung lagi. Nah, otomatis nanti dalam waktu 10 tahun adalah target kita akan mencapai nominal tertentu. Nominal ini bisa berarti dalam bentuk rupiah terhadap harga saham, jadi atau dalam bentuk lot ya. Kalau saran saya lebih baik dalam jumlah lot, sehingga ketika target kita dalam jumlah lot, maka ketika kita membeli suatu saham, taruhlah misalnya setiap bulan kita bisa beli 1 lot misalnya, atau 10 lot ya, tiap bulan 10 lot misalnya. Maka dalam waktu 1 tahun kita bisa membeli 120 lot. Maka dalam waktu 10 tahun, dalam waktu 1 tahun 120 lot, kemudian 10 tahun tinggal kalikan 10 ya, 120 lot kali 10, 1200 lot. Jadi nominal itu yang kita target. Nah, nanti kalau sudah dapat 1000 lebih ya, 1200 lot, terserah mau dividennya mau kita ambil atau misalnya sahamnya akan kita jual sebagian untuk apalah, terserah kita. Nah, salah satu keuntungan membeli saham secara menabung itu apa teman-teman? Yaitu kita tidak memerlukan modal yang cukup besar. Jadi kita hanya memerlukan modal yang kecil tetapi rutin ya, setiap bulan yang harus kita anggarkan. Terus yang kedua, kita mendapatkan harga yang rata-rata yang bagus ya. Misalnya kita mau masuk ke saham Adaro di saat kondisi sekarang ya. Ini contoh aja teman-teman ya, nggak mesti Adaro sih ya. Ini hanya contoh saja. Misalnya kita mau masuk ke saham Adaro. Wah, saham Adaro ini udah tinggi ya sekarang ya. Nah, kalau harga 1 tahun ini udah tinggi banget ini, mungkin ya, ini naiknya hampir lebih dari 60% ini ya Adaro nih. Jadi kalau kita beli di sekarang takutnya nanti terkoreksi dan tajam. 1 tahun tuh 43% nih ya Adaro nih. 1 tahun ini ya. Nah, kalau kita lihat chartnya ini kan naik turun nih ya teman-teman. Nah, kalau dengan menabung saham maka kita beli dalam kondisi apapun nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Ketika kita masuk di harga sekarang misalnya 3.490, kita beli 10 lot misalnya ya, 10 lot itu 3490 kali 10 lot kali 100, 3.490. Jadi kita investasi bulan ini itu 3,5 juta lah paling enggak. Nah, nanti di saat harga saham Adaro turun, misalnya turun ke 3.000, ya berarti kita investasinya tinggal 100 kali 10 lot, jadi tinggal 3 juta ya, turun 500.
terus kemudian nanti turun lagi ke 2.500, berarti tinggal 2.500.000 10 lotnya. Nah, sehingga nanti rata-rata harga adaro kita itu bisa turun teman-teman, jadi 3.490 ditambah 2 3.000 ya, ditambah misalnya 2.500 dibagi 3. Nah, rata-rata harga adaro kita jadi ini 296, dan itu kalau misalnya naik lagi pun nggak masalah. Nah, di samping itu adaro ini kan rutin bagi dividen, jadi nanti akan dapat dividen. Setelah dapat dividen, dividennya kita belikan lagi saham adaro. Misalnya saham adaro dapat dividen 200, kita sudah mengkoleksi sekitar anggap aja 50 lot ya, kali 100. Nah, kita dapat 1 juta. Ini bisa kita masukkan ke rekening sekuritas kita ya. Ini belum, ini terus nanti otomatis, kalau dividen kan langsung otomatis ya masuk ke rekeningnya. Nah, tinggal kita mau belikan sahamnya apa enggak. Nah, nanti kalau misalnya kita belikan sahamnya, misalnya di harga 2.500 misalnya, dibagi 100. Nah, dapat 4 lot. Jadi 1 juta dapat 4 lot saham adaro. Sehingga dari target kita yang 10 lot tiap bulan kali 12, ini 120 lot, ini masih ditambah lagi mungkin sekitar minimal 10% lah ya. Jadinya 1 tahun tuh kita 132 lot. Nah, tahun berikutnya lagi ini karena diputar terus ya jumlah lotnya jadi ketika dapat dividen itu kita belikan saham adaro lagi di harga bawah, kemudian kita belikan lagi sahamnya, jadi akan diputar lagi. Adaro ini bagi dividen 2 kali ya, di bulan Desember dan bulan Mei. Nah, jadi setiap dapat dividen, misalnya ini di bulan Desember dapat dividen, kita belikan lagi sahamnya. Kemudian bulan Mei dapat dividen lagi, kita belikan lagi saham adaro. Sehingga dari target kita menabung yang dalam waktu 1 tahun 120 lot itu bisa bertambah. Dan ini akan mempercepat tercapainya target kita yang 1.000 lot. Jadi kalau pakai yang 132 aja ya per tahun 132 lot. Ini dalam waktu 10 tahun udah 1.320 lot. Nah, ini kalau kita kalikan harga saham adaro mungkin 10 tahun ke depan ya, anggap aja lah misalnya 10 tahun ke depan harganya 4.000 aja lah ya, nggak usah tinggi-tinggi ya, 4.000 kali 100 udah 528 juta ya. Jadi ini terus kemudian potensi dividennya berapa ya, ini tinggal kalikan 15% ya. Nah, setahun rata-rata ya sekitar 79 juta ya kita dapat dividennya. Ini kalau kita bagi 12 nanti per bulannya sekitar 6.600.000 ya, lumayan lah ya. Dan kalau kita masih aktif ya, misalnya kita menabung saham mulai usia 25 tahun, maka usia 35 tahun kita mendapatkan tambahan income setiap tahun 80 juta, itu udah lumayan bagus. Jadi memang idealnya menabung saham tuh mulai dari semudah mungkin teman-teman. Jadi baru kerja itu ya usia 25 tahun atau 24 tahun kita mulai menabung. Jadi kita membuka rekening di sekuritas tertentu. Kalau misalnya teman-teman di kota besar ya cari aja ya, ada sekuritas macam-macam itu. Buka rekening di sana, kemudian uangnya kita taruh di sana minimal berapa. Misalnya ada yang sekuritas yang minimal 10 juta ada. Jadi di awal kita memang harus, jadi kita tabung dulu misalnya di rumah sampai mencapai 10 juta baru kita buka rekening. Ada yang sekuritas yang tidak pakai syarat minimal ya, itu bisa juga. Jadi saran saya pilih sekuritas yang sudah lama ya, sudah lama dan terbukti eksis sampai sekarang, itu lebih tenang ya, kita menaruh dana di sana itu lebih tenang. Nah,
Bagaimana kalau menabung saham perbankannya? Ini sektor batubara kan bisa Adaro, PTBA juga bisa ya. PTBA ini juga dividennya tiap tahun ya. Ini sekitar hampir 400-an lah, 397. Selisih sedikit dengan Adaro ya. Dan harganya lebih murah ya sekarang. PTBA itu masih lebih murah. Tinggal 2770 kalau kali 10 kali 100, maka cuman diperlukan 2.770 ya tiap bulan menabung. Nah, ini nanti begitu dapat dividen kita belikan lagi sahamnya. ITMG juga bisa, BSSR, Games, banyak sekali ya. Yang penting milih saham-saham komoditas yang dividennya cukup besar dan dia rutin ya. Jadi rutin bagi dividen. Terus ini kalau saham perbankan bagaimana? Saham perbankan nggak masalah teman-teman. Walaupun dividennya kecil ya, mungkin kayak BCA ini cuma 2%, tapi dia secara grafik dalam waktu 5 tahun tumbuh juga teman-teman. Nih, dia itu dari 2020 sampai 2024 sekarang itu udah tumbuh hampir 6.000 ya, 100% lebih tumbuhnya. Nah, ini kan menarik. 100% lebih ini. Kalau ini dividennya mungkin udah lebih dari 15% nih. Nah, ini kalau kalau harga sahamnya nggak tumbuh, cuman mengandalkan dividen, ini mungkin ya sekitar 15%-an lah, 15% selama 4 tahun ya, atau 20% ya. Ini jadi walaupun dividennya kecil, tetapi saham BCA ini menarik karena apa? Dia grafiknya bagus ya. Kemudian Bank Mandiri ini juga bagus ini 5 tahun. Nah, ini 5 tahun juga bagus chartnya. BNI coba kita lihat. BNI, nah ini BNI nggak begitu bagus, cuman dia apa dividennya cukup besar. Kemudian Bank Niaga ini juga bagus. Nah, 5 tahun tumbuh ya, dividennya juga cukup besar. Jadi itu ya teman-teman. Apakah teman-teman mau apa ya, mau all in di saham perbankan atau mau apa dibagi ya antara saham perbankan dan saham batubara? Ini monggo terserah teman-teman semua aja. Intinya adalah menabung saham itu sangat bermanfaat ya, dan jangan disepelekan ya, karena walaupun dengan menabung dana yang kelihatannya kecil, tapi ketika itu dilakukan dalam waktu yang lama, itu pun potensinya cukup besar. Dan bukan tidak mungkin nanti 10 tahun ke depan itu kita bisa hidup dari dividen ya. Taruhlah misalnya target kita 1 miliar ya misalnya. 1 miliar kalau kita punya target 10 tahun ya. 1 miliar dibagi 10 tahun dibagi 12. Nah, paling tidak kita menganggarkan 8 jutaan ya teman-teman. 8,3 juta setiap bulan kita tabung. Nah, terserah nanti mau dibelikan saham apa. Yang penting sahamnya itu fundamentalnya bagus dan bukan saham gorengan ya. Maka kalau teman-teman nggak mampu sekian ya sudah diturunkan sesuai mampunya. Misalnya mampu cuma 1 juta ya nggak masalah. 1 juta berarti kali 12 kali 10. Berarti kan paling tidak terkumpul dalam waktu 10 tahun itu 120 juta ya. 120 juta kalau itu sambil di tiap tahun kan dapat dividen ya. Berarti digulung lagi. Bisa jadi nanti setahun itu enggak 12 juta, bisa jadi sekitar 130 juta setiap tahun. Kali 10, jadi sekitar berapa? Bentar. Misalnya 1 juta kan 12 juta ditambah 10%, 15% lah. Berarti 13,8 kali 10. Jadi kan sudah 138 juta. Terkumpulnya di jumlah segitu ya. Jadi fokus di jumlah lot saja sampai tercapai lot yang kita inginkan. Jadi tinggal menghitung aja.
Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan sampai terjebak di saham-saham gorengan atau saham-saham yang baru IPO yang kita belum tahu kinerjanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.